Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang tes pramusim di sirkuit Portimao Portugal untuk kelas Moto2 dan juga Moto3 di hari ketiga. Mungkin kalau kalian yang ngikutin channel ini, kalian udah tahu tentang tes pramusim di hari pertama, tes pramusim di hari kedua, dan konten kali ini tes pramusim di hari ketiga. Ya memang tesnya sendiri baru selesai jam 2 pagi tanggal 22 lah, 22 Februari 2022. Tesnya itu di hari kedua itu tanggal 21 Februari 2022. Dan ini menjadi tes pramusim terakhir di kelas Grand Prix. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi tes resmi yang dapat dilakukan oleh pembalap-pembalap Grand Prix. Seri pertama di sirkuit Lusail Qatar akan segera dilaksanakan tanggal 6 Maret 2022. Oke, langsung kita mulai aja di hari ketiga sesi pertama di kelas Moto3 tes pramusim Portimao Portugal. Yang tercepat adalah runner-up 2021 atau runner-up Moto3 2021 itu Denis Foggia di tim Leopard Racing dengan Honda NSF 250 RW-nya mencetak 1 menit 46 detik 990. Wow. Dan ini menjadi rekor tercepat sebenarnya ya, harus ya. Tapi karena ini cuma tes, jadi tes itu catatan waktunya nggak bisa dimasukkan menjadi rekor resmi di sirkuit ini untuk kelas Moto3. Jadinya masih tetap seperti ini, rekornya all time lap record yaitu 1 menit 47 detik 274, yaitu Sergio Garcia yang didapatkan di saat 2021 kemarin. Dan best race lap-nya 1 menit 47 detik 610 oleh Gabriel Rodrigo di tahun 2021 kemarin. Dan best pole lap-nya yaitu Sergio Garcia yang tadi 1 menit 47 detik 274. Jadi kalau kita lihat catatan Denis Foggia di saat tes pramusim di hari ketiga kemarin, itu benar-benar sangat cepat banget, yaitu 1 menit 46 detik 990. Wow. Sedangkan untuk pembalap Indonesia yaitu Mario Suryoaji di Honda Tim Asia dengan Honda NSF 250 RW mencetak 1 menit 49 detik 226 poin. Itu didapatkan Mario di saat lap kelima dengan total 18 lap di sesi pertama hari ketiga. Dan Mario berhak untuk menempatkan posisi 25 di saat tes pramusim hari ketiga di sesi pertama ini, lebih cepat daripada Matteo Bertele, Adrian Fernandez, adik kandung dari Raul Fernandez, dan juga Ana Carrasco, pembalap wanita, dan Joshua Wheatley. Walaupun kalau kita lihat catatan waktu ini tidak jauh lebih cepat dibanding catatan Mario Suryoaji di saat hari kedua kemarin yang dia bisa cetak 1 menit 48 detik. Dan dari informasi yang saya dapat, Mario Suryoaji ini sebenarnya juga sama seperti pembalap Moto3 yang lainnya di hari ketiga sesi pertama ini melakukan long run, yaitu BBM yang lebih penuh, kompon ban yang untuk race, dan juga settingan yang untuk race, dimana tidak melakukan time attack. Jadi pembalap itu muter sirkuit tanpa balik lagi. Jadi dia benar-benar muter-muter untuk mencari race pace dia ketika race atau simulasi race-nya itu. Dan kalau kita lihat di sesi kedua di hari ketiga Portimao Test Moto3 ini, yang tercepat adalah pembalap Jepang yaitu Ayumu Sasaki dengan steril Garda Husqvarna Max Team. Dia mencetak 1 menit 47 detik 553 poin. Dia dapatkan di saat lap ke-8 dengan total 21 lap. Di posisi kedua ada Izan Guevara dari Spanyol mencetak 1 menit 47 detik 586. Dan di posisi 3 ada rookie yaitu David Munoz dengan 1 menit 47 detik 618. Dia dapatkan di lap ke-16 dengan total 16 lap. Ya kalau kita lihat banyak banget pembalap Moto3 di sesi kedua hari ketiga ini mencetak 1 menit 47 detikan. Ya sampai posisi ke-9 yaitu Sergio Garcia dengan gas-gas Aspartim itu mampu mencetak 1 menit 47 detik 973. Setelahnya di posisi 10 hingga posisi 24 itu mencetak 1 menit 48 detik. Dan Mario Suryoaji berada di posisi 27 dari total 28 pembalap Moto3 yang ikut di sesi kedua hari ketiga ini. Mencetak 1 menit 49 detik 352 poin yang didapatkan di lap ke-17 dengan total 21 lap yang Mario Suryoaji lakukan di sesi kedua hari ketiga ini. Ya memang kalau kita lihat Mario Suryoaji di sesi 1 dan sesi 2 di hari ketiga tes Portimao Portugal ini
hanya bisa mendapatkan 1 menit 49 detikan, tidak mendapatkan 1 menit 48 detikan. Mungkin itu yang sudah maksimal Mario Aji lakukan, hanya itu yang kita lihat, hanya itu yang kita ketahui. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di track, apa yang terjadi di paddock, apa yang terjadi di tim Mario Suryoaji. Hanya data-data ini yang kita dapat. Sebagai penonton layar kaca, hanya bisa berharap dan berdoa semoga Mario Suryoaji dapat lebih maksimal lagi dan juga dapat bisa mengikuti ritme daripada pembalap-pembalap Moto3 nanti di saat race. Itu yang terpenting sebenarnya, karena memang race itu yang menentukan hasil akhir di musim. Karena di tes ini tercepat atau lambat ataupun seperti apa tidak akan dimasukkan ke dalam rekor ataupun seperti apa tidak mendapatkan poin. Tapi ketika race, sekedar finish di posisi 15 jelas mendapat 1 poin. Dan itu kita harapkan ketika race Mario Aji mampu merangsek ke depan, minimal berjuang untuk posisi 15 besar ke atas lah. Sedangkan untuk sesi ketiga di hari ketiga tes Portimao Moto3, Mario Aji nggak ikut dan banyak pembalap yang tidak ikut di saat sesi ketiga di hari ketiga tes Portimao Portugal ini. Bisa kalian lihat seperti ini. Total hanya 10 pembalap Moto3 yang turun di saat sesi 3 di hari ketiga atau di hari terakhir dalam tes Portimao Portugal 2022. Yang tercepat adalah Sergio Garcia di Gas Gas Aspart Team dengan 1 menit 47 detik 696 yang didapatkan di lap ke-25 dengan total 27 lap. Di posisi 2 ada Denis Foggia di Leopard Racing Team dengan Honda NSF 250 RW dengan 1 menit 47 detik 751. Dan di posisi 3 ada David Munoz lagi-lagi menjadi tercepat dalam posisi 3 teratas. Ya, tidak tahu kenapa banyak pembalap yang tidak memilih turun di saat sesi 3 di hari ketiga. Mungkin mereka sudah cukup data selama 3 hari tes ini, jadi mungkin di sesi 3 ini mereka untuk prepare aja rapi-rapi dan mereka sudah punya data tentang sirkuit Portimao dan juga setup motornya yang mungkin akan dipakai nanti di tanggal 6 Maret 2022 yaitu race pertama di Lusail, Qatar. Sedangkan untuk kombinasi di hari ketiga ini, catatan waktu tercepat diperoleh oleh Denis Foggia di Leopard Racing Team dengan Honda NSF 250 RW-nya dengan 1 menit 46 detik 990 didapatkan di saat sesi pertama di hari ketiga ini. Sedangkan di posisi 2 ada Andrea Migno dengan Honda NSF 250 RW-nya juga 1 menit 47 detik 042 poin. Wow, ini menarik sebenarnya, ada 2 tercepat Honda di hari ketiga ini. Dan di posisi 3 ada Izan Guevara dengan gas-gasnya 1 menit 47 detik 324. Rookie Moto3 2022 tercepat adalah David Munoz dengan KTM-nya di posisi kelima dengan 1 menit 47 detik 618 poin. Sedangkan pembalap Indonesia itu Mario Suryoaji berada di posisi 28 di kombinasi tes di hari ketiga ini atau kedua dari bawah dengan catatan waktu yang tercepat itu di sesi pertamanya 1 menit 49 detik 226 poin. Dan di posisi dasar yaitu pembalap wanita yaitu Ana Carrasco dengan KTM-nya 1 menit 49 detik 293. Untuk kelas Moto2 di hari ketiga kombinasi waktunya yang tercepat adalah Pedro Acosta di Red Bull KTM Ajo dengan 1 menit 41 detik 552 didapatkan di saat di sesi pertama. Sedangkan kita lihat banyak pembalap Moto2 yang tidak memilih turun di saat sesi ketiga. Jadi kalau kita hitung mungkin sekitar ada 5 pembalap saja yang hanya turun di saat sesi ketiga dalam hari ketiga Portimao Test. Kalau kita lihat catatan waktu Pedro Acosta ini menjadi sangat-sangat yang tercepat sebenarnya, namun tidak bisa tercatat di sirkuit Portimao Portugal karena ini hanya tes resmi, bukan yang dilakukan di saat kualifikasi ataupun free practice di saat menjelang race. Sangat mungkin banget nanti ketika race di Portimao Portugal 2022, Pedro Acosta mungkin akan jauh lebih cepat dari catatan waktu ini.
Sangat mungkin, ya itu ya mungkin banget karena memang ini masih tes pramusim dan belum part-part yang maksimal banget yang mereka kombinasikan untuk dijadikan setup dasar motor yang akan mereka gunakan di 2022. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini tentang hasil tes pramusim di hari ketiga Moto2 dan juga Moto3 di sirkuit Portimao, Portugal. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Mungkin ada manfaatnya dan juga sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.